Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurrofiah, selaku CEO dari Nail Salon. Nail It sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang melayani pembuatan press on nail atau kuku palsu yang dibuat secara custom sesuai dengan permintaan desain dari pembeli. Nail It sendiri akan berkantor pusat dan beroperasi di Bandung. Semua transaksi akan dilakukan secara online melalui Instagram dan Shopee. Pengiriman produk pemesanan juga akan dikirimkan dari Bandung. Next. Manajemen dari Nail It ini terdiri dari saya, Siti Nurrofiah, sebagai CEO yang mengambil peran langsung dalam manajemen dalam perusahaan. Kami juga, selain itu, kami telah membentuk tim yang akan menjalankan operasi dalam perusahaan. Tim tersebut terdiri dari tim keuangan yang terdiri dari Muhammad Rezaldi Adha, Nisa Agnia Milenia, dan Anissa Dwi Hapsari. Kemudian ada tim marketing yang terdiri dari Adista Faras Altianira, Dia Aisyah Sabila Pramudia Wardani, dan Muhammad Raihan Al-Ghifari. Kemudian ada tim kreatif yang terdiri dari Rizkia Raihana dan Olivia Rusca Riyadi. Kemudian ada juga tim operasional yang terdiri dari Hamidah Salimah dan Muhammad Sabili Ramadan. pada tahun 2020, penyebaran COVID-19 membuat banyak usaha kecil kehilangan pekerjaan atau bangkrut. Hal ini dikarenakan aturan-aturan pemerintah yang memaksa orang-orang untuk stay at home demi kesehatannya masing-masing. Salon tradisional, mall, bioskop, semuanya tutup, dan orang-orang perlu belajar untuk mengecat kuku di rumah. Hal ini mungkin bisa mengembangkan kreativitas, namun juga menghabiskan uang untuk cat kuku dan pelengkapan nail art lainnya. Jika mereka tidak ingin mempertaruhkan kesehatan mereka dan pergi ke salon, tidak hanya itu, salon juga menjadi tempat yang bisa dibilang intimidating jika kita bukan bagian dari demografis dari salon tersebut. Masyarakat membutuhkan suatu produk yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, dan kami memiliki solusinya. Kami sebagai perusahaan nail art menawarkan alternatif bagi orang-orang yang ingin tetap aman dan sehat dan juga nyaman. Dengan produk kami, Anda tidak perlu lagi mempertaruhkan kesehatan Anda dengan pergi ke tempat umum, karena produk kami adalah produk press on nails yang bisa dilepas dan dipakai kapan saja dan di mana saja. Anda juga tidak perlu lagi untuk melalui proses melelahkan untuk memesan appointment dan duduk di kursi selama orang mengecat kuku selama 3 jam. Karena produk kami menawarkan desain yang sudah jadi, dan juga hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk shipping kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya itu, identitas Anda juga tetap bisa remain anonim, karena kami hanya menggunakan transaksi online. Karena itu, apapun jenis kelamin Anda tidak perlu merasa tidak nyaman dan dihakimi. Kami juga memiliki spesialitas yaitu fandom dan fantasi nail art yang seru dan juga dapat memperkuat sense of community. Selanjutnya, terdapat competitive landscape atau analisis kompetitif. Di dalam competitive landscape sendiri, terdapat 2 pesaing, yaitu pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsung dalam produksi kuku palsu ini yaitu House of Nails, dan pesaing tidak langsungnya adalah Home Nail Polish Company dan The Professional Company. Keunggulan kompetitif. Brand Home Nail Polish Company, yaitu yang pertama, posisi tidak fokus dan buruk. Yang kedua, tidak jelas. House of Nail, yang pertama, fokus media tradisional, selebriti, dan juru bicara. Nail It, fokus sosial dan digital, dan duta dan influencer.
Selanjutnya terdapat diferensiasi. Home Nail Polish Company terdapat kualitas rendah, inovasi membawa gaya sederhana, dan layanan tidak sangat baik. House of Nail, kualitas baik, inovasi membawa gaya klasik, dan layanan baik. Nail It, kualitas yang sangat bagus, inovasi membawa gaya modern, dan layanan sangat baik. Selanjutnya terdapat penawaran produk. Home Nail Polish Company, printer kuku untuk salon kuku atau pusat perbelanjaan sebanyak 10 juta sampai 21 juta. House of Nail, cat kuku dan aksesoris kuku. Nail It, di rumah nailbot dan seni kuku digital di bawah 2.847.630.000 rupiah. Selanjutnya terdapat keterlibatan pelanggan. Home Nail Polish Company, salon plus distributor terfragmentasi. House of Nail, saluran retail tradisional komunikasi satu sisi. Nail It, interaktif pertunangan seni kuku mulus. CO Correction plus berbagi. Selanjutnya terdapat fokus. Home Nail Polish Company, fokus ke pelanggan yang ekonominya di bawah. House of Nail, fokus ke pelanggan yang ekonominya ke atas. Sedangkan Nail It, fokus ke pelanggan dari ekonomi terbawah sampai dengan ekonomi dari teratas. Kompetitor House of Nail. House of Nail merupakan salah satu perusahaan pembuatan kuku palsu dengan menciptakan kreativitas dari produk, yaitu dengan cara dihias dan dilukis untuk memperindah kuku para pelanggannya. House of Nail menawarkan berbagai macam promo, custom design, dan memberikan fasilitas yang lebih, yaitu memberikan aksesoris gratis sebagai pembeda perusahaan. House of Nail menargetkan kegiatan utamanya pada mengontrol kualitas produk, bidang pemasaran, serta pengembangan terhadap produk yang akan dibuat. Jenis pelanggan yang dilayani yakni wanita yang ingin tampil lebih percaya diri. Lanjut. Kompetitor Home Nail Polish Company. Home Nail Polish Company merupakan perusahaan yang membuat kuku palsu dengan menciptakan kreativitas dalam produknya, yaitu dengan cara dicetak dan dihias untuk memperindah kuku para pelanggannya, menawarkan berbagai macam promosi dan harga murah karena marketnya untuk kalangan ekonomi ke bawah, memberikan fasilitas yang lebih terhadap para pelanggannya, yaitu memberikan minuman dan makanan ringan sebagai pembeda pada perusahaan. Home Nail Polish Company menargetkan kegiatan utamanya pada mengontrol kualitas produk, pemasaran, jenis pelanggan yang dilayani, yakni wanita yang ingin berpenampilan menarik. Lalu ada modal bisnis. Lanjut. Poin-poinnya adalah produk yang dijual adalah press-on nails. Press-on nails adalah kuku palsu yang terbuat dari resin, gel, atau plastik yang diwarnai dengan kuteks. Untuk tema sendiri, kami pakai tema fandom yang berbau fantasi, misalnya seperti Harry Potter dan hal-hal fantasi lainnya. Strategi marketing yang kami gunakan adalah ads Instagram, Shopee, atau influencer. Kami sebelumnya akan memastikan yang di-endorse adalah kuku yang cantik dan elegan. Lalu pendapatan yang kami dapatkan adalah berkisar dari 300.000 tergantung dari kesulitan tema yang diinginkan, serta jenis press-on nails yang akan digunakan. Semakin bagus kualitasnya akan semakin mahal. Sementara pricing models yang diambil adalah modal-modal barang yang kami butuhkan. Next. Selanjutnya ada current status, milestone yang sudah tercapai. Yang pertama ada business plan, logo design, dan business card. Yang ketiga, suppliers and manufacturers. 4, online marketplace. Kelima, sudah menentukan target untuk 2 tahun ke depan. Lalu, sosial media untuk promosi produk. Yang terakhir ada customer service. Plan ini telah tercapai berkat dari masing-masing key personnel. Next step yang akan kita capai itu yang pertama adalah mencari funding, kedua website buat simple introduction dari brand dan produk, lalu produksi dan distribusi, lalu develop desain buat setiap bulan,
Lalu yang terakhir, mengkontak influencer untuk endorse. Lalu ada marketing plan. Pada marketing plan ini terdapat STP, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Pada segmenting sendiri terdapat 4 bagian lagi, yakni yang pertama ada geographical, ditujukan untuk daerah Indonesia. Bagian segmenting demografik dibagi lagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama ada umur untuk 15 tahun atau remaja. Gendernya untuk semua gender atau unisex. Nationality untuk Indonesia, generation untuk milenial dan Gen Z, serta occupation dan education untuk seluruh kalangan. Bagian segmenting psychographic terdapat lifestyle, yakni artsy, unapologetically YOU, adventuristic, dan lain-lain. Sedangkan untuk social class, untuk menengah ke atas. Untuk segmenting behavioral, pada okasinya kita memiliki Indonesian Beauty Festival. Benefitnya yakni memilih dan custom nail art secara langsung. Usernya untuk nail art lovers dan loyalty yang akan didapatkan, yakni mendapat gratis 1 produk setiap pembelian minimal 5 pieces dan tidak berlaku kelipatan. Selanjutnya ada targeting. Untuk dalam 1 bulan, kami menargetkan menghabiskan stok awal launching dan memiliki pengikut akun Instagram dan TikTok sebanyak 500 user, dan untuk marketplace sebanyak 100 user. Pada bulan kedua, kami menargetkan untuk menaikkan pengunjung akun Instagram, TikTok, dan marketplace menjadi 5.000 pengunjung, serta menjual lebih banyak stok daripada bulan sebelumnya. Untuk bulan ke-6, kami menargetkan untuk menjadi Nail It menjadi trending topik di TikTok dan beberapa platform lain. Dan untuk tahun pertama, kami menargetkan untuk bekerja sama dengan beberapa KOL atau influencer yang memiliki followers sebanyak 1-3 juta dan menjual banyak stok dengan total sebanyak 10.000 pieces. Dan untuk tahun kedua, kami menargetkan untuk mendaftarkan tanda perusahaan. Lalu ada positioning yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, by specific product untuk memperindah kuku dan memamerkan kuku. Yang kedua ada by user category, yakni untuk para pencinta nail art. Yang ketiga, against another competitor, dengan lebih difokuskan kepada desain nail art. Lalu ada against another product class, yakni dengan lebih difokuskan pada kualitas nail art. Dan yang terakhir, by benefit, yakni dengan difokuskan kepada customer yang memasuki fandom tertentu. Selanjutnya terdapat marketing mix. Product variety, bervariasi atau bisa request. Untuk quality, kita memakai premium quality, dan untuk desain lebih diarahkan ke arah fandom, Harry Potter, dan lain sebagainya. Brand name, nama brand kita yaitu Nail It. Untuk packaging, kita memakai plastik ziplock mini dan kardus. Size tergantung ukuran kuku customer. Service, pembuatan press on nail sesuai dengan permintaan desain pembeli. Selanjutnya terdapat place, channels, melalui Instagram dan TikTok. Coverage, tidak dibedakan. Assortment, terdapat 3, yaitu yang pertama, kuku palsu polos sebanyak 100 set, nail polish sebanyak 20 warna, nail brush dan dotting sebanyak 5 set. Inventory, Jalan Haji Umayyah 1, Jalan Sukabiru nomor 20, Dayakolot, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Untuk transportasinya, kita memakai ekspedisi JNT, JNE, dan Secepat.
Selanjutnya terdapat promosi atau promotion. Yang pertama yaitu endorsement, media partner, dan giveaway collaboration. Selanjutnya terdapat analisis SWOT atau SWOT. Di dalam SWOT terdapat 4 bagian, yaitu strengths. Terdapat kualitas premium, desain logo yang terlihat manis dan kalem, konsep desain kuku yang menggunakan fantasi fandom. Yang kedua, weakness, kekurangan referensi akan fantasi fandom yang lain, atau hanya mengetahui beberapa saja. Yang ketiga, opportunity, fandom dapat lebih dikenal melalui press on nail. Yang keempat, trade, beberapa bahan produk yang dipasok kurang atau sulit didapatkan. Selanjutnya, beberapa perizinan mungkin memerlukan syarat khusus dan memakan waktu yang cukup lama. Baik, saya akan membicarakan mengenai harga produk barang kami. Yang pertama yaitu kuku palsu polos kami yang tersedia berjumlah 1 set, yang 1 setnya yaitu berisikan 10 buah. Dan kami restock selama 1 bulan sekali. Dan harga 1 setnya yaitu 7.000 dan kami totalkan dengan harga 70.000. Lalu ada nail polish yang kami beli sebanyak 3 set, yang 1 setnya berisikan 20 warna yang kami restock selama 1 bulan. Dengan 1 setnya seharga 10.000 dengan total harga yaitu 30.000. Lalu ada nail brush yang kami beli sebanyak 10 set dan kami restock itu 1 bulan dengan harga satuannya yaitu 15.000 per setnya dengan total harga yaitu 150.000. Jadi total dari semua harga produksi barang kami yaitu 250.000 per bulan. Lalu dalam biaya tetap kami menyewa sebuah kantor dengan harga 3 juta per bulan, dengan listrik yang kami isi sebanyak 500.000 per bulannya. Lalu kami memasang iklan sekali dalam 1 minggu, yaitu 25.000 sekali pasang, dengan dalam bulannya yaitu 100.000. Lalu endorse ke 10 orang yang kami pilih, yaitu seharga 100.000 dengan tambahan 1 set barang kami juga. Jadi total semuanya yaitu 1 juta. Jadi total dari biaya tetap kami yaitu untuk bulan pertama yaitu 4.600.000. Untuk selanjutnya dan ke depannya yaitu 3.600.000. Lalu untuk harga packagingnya sendiri, yang pertama yaitu Ziploc mini yang kami beli sebanyak 100 buah, kami restock per bulan dengan total harga semuanya yaitu 50.000. Lalu ada kardus mini yang kami beli 100 buah, yang kami restock per bulan dengan total harga 75.000. Lalu ada thank you card atau juga disebut dengan kartu tanda terima kasih yang kami beli sebanyak 100 buah, yang kami restock juga per bulan dengan total harga yaitu 25.000. Lalu ada bubble wrap untuk penyimpanannya yang kami beli sepanjang 10 meter kali 125 cm yang kami restock per bulan dengan total harga 50.000. Lalu ada stiker label kami yang kami restock per bulannya sebanyak 100 buah dengan total harga 20.000. Lalu total dari semua harga packaging kami yaitu 220.000 per bulan. Jadi dari total semua jumlah harga yang saya sebutkan tadi yaitu 5.070.000 untuk bulan pertama dan 4.070.000 untuk bulan selanjutnya dan seterusnya. Kami menjual harga produk kami dengan seharga 99.000 dan kami telah menyiapkan modal awalnya yaitu 15 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operational plan yang akan dijalankan. Untuk perincian kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan.
Tujuan dari planning ini ialah untuk merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan produk dan konsep brand. Dengan kriteria kesuksesannya ialah produk dan konsep brand telah ditetapkan dan siap untuk dilanjutkan ke tahap development. Untuk waktunya kita laksanakan dari tanggal 1 bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021. Dengan penanggung jawabnya adalah dari pihak CEO dan CDO. Lalu untuk rincian kegiatan kedua ialah research and development. Tujuan kegiatan ini ialah untuk menentukan bahan-bahan berkualitas untuk produk, merencanakan keuangan, strategi pemasaran, dan persiapan lainnya. Dengan kriteria kesuksesannya ialah mendapatkan supplier barang yang memenuhi kriteria, mengetahui potensi pasar dan target konsumen, serta strategi promosi produk di sosial media dan marketplace. Untuk waktu pelaksanaannya kita laksanakan dari tanggal 15 Oktober tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021. Dan penanggung jawab yang terlibat adalah dari pihak CMO, COO, dan CFO. Dan budget yang diperlukan adalah sekitar Rp100.000. Kemudian untuk kegiatan ketiga ialah finalization. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfinalisasi seluruh rencana dari planning dan research and development dan juga untuk mencetak proposal. Kriteria kesuksesannya ialah perencanaan produk dan konsep brand telah rampung dan siap melakukan pengajuan proposal ke bank dan juga investor. Untuk waktu pelaksanaannya ialah dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021. Dengan penanggung jawab yang terlibat ialah dari pihak CEO dan COO. Dan budget yang diperlukan ialah Rp10.000. Kemudian untuk kegiatan yang keempat ialah funding atau pembiayaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengajukan kepada pihak bank agar dapat memberikan pinjaman modal usaha dan membuat rekening usaha bersama. Dengan kriteria kesuksesannya ialah mendapatkan pinjaman dari bank dan modal dari investor, serta memiliki rekening usaha yang digunakan bersama. Waktu pelaksanaannya ialah dari tanggal 6 November 2021 sampai dengan 15 November 2021 dengan penanggung jawab dari pihak CFO. Untuk budget yang diperlukan adalah sekitar Rp25.000. Lalu untuk rincian kegiatan kelima ialah preparation atau persiapan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan kebutuhan yang telah direncanakan, seperti bahan dan alat, pembuatan akun sosial media usaha, pengiklanan, dan lain-lain. Kriteria kesuksesannya ialah produksi telah selesai 100% dan siap untuk dipasarkan. Juga akun sosial media telah aktif dan siap untuk digunakan. Waktu penyelenggaraannya ialah dari tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021. Dengan penanggung jawab yang terlibat adalah semua divisi yaitu CEO, CDO, CFO, COO, dan CMO. Dan budget yang dianggarkan ialah Rp5.070.000. Lalu kegiatan terakhir ialah running. Tujuannya adalah untuk menjual, memasarkan produk, mengenalkan, dan mendistribusi produk. Kriteria kesuksesannya ialah stok awal penjualan sebanyak 100 set kuku berhasil terjual, dan promosi secara online telah berjalan di sosial media, Instagram, dan TikTok. Untuk waktu pelaksanaannya ini dari tanggal 1 Desember 2021 dan berlangsung sampai saat ini. Penanggung jawab yang terlibat adalah keseluruhan divisi dari CEO, CDO, CFO, COO, dan juga CMO dengan budget yang menyesuaikan. Untuk funding, sumber pendanaan telah kami terima dari beberapa pemodal dan pinjaman dari beberapa bank maupun instansi. Untuk pemodal pertama ada saudara RG sebesar 2 juta. Lalu yang kedua, pemodal kedua ada saudara Rejaldi sebesar Rp1.500.000. Lalu pemodal ketiga ada saudari Adis sebesar 1 juta. Lalu ada pinjaman dari bank pertama yaitu Bank Bersama sebesar Rp5.500.000. Lalu pinjaman kedua dari Bank Kebanggaan sebesar 3 juta. Lalu pinjaman terakhir dari instansi Ranjas Corp sebesar Rp2 juta. Jumlah sumber dananya sebesar 15 juta. Summary-nya. Nail
nail art seperti namanya adalah hasil seni dan dedikasi yang ditaruh ke dalam desain suatu kuku. Produk kami merupakan produk kuku palsu terbuat dari akrilik, memiliki kualitas yang bagus. Tidak hanya itu, desain kuku kami juga bervariasi sesuai dengan request para pembeli. Namun jika bingung ingin merequestnya apa, kami juga memiliki beberapa fandom desain tersendiri seperti Harry Potter, Taylor Swift, Peter Pan, serta Freycore karena fandom merupakan spesialis kami. Kami juga memberikan penawaran berupa promosi dan harga murah bagi semua kalangan dalam produk kuku palsu di toko kami. Selanjutnya. Ini bisnis dan review modelnya. Pada Nailed sendiri, produk yang dijual merupakan produk press on nails, di mana strategi marketingnya yang digunakan berupa Instagram, Shopee, dan influencer, dan pendapatan yang akan dihasilkan sekitar 300.000. Selanjutnya. Kemudian ada intellectual property, di mana pada Nailed intellectual property yang dimiliki perusahaan yaitu kepemilikan logo, nama perusahaan, hasil desain, merek dagang, merek layanan, dan rahasia komersial. Selanjutnya. Kemudian ada manajemen tim, di mana terdapat CEO, di mana penanggung jawab tertinggi di sebuah perusahaan dan berperan sebagai pemimpin perusahaan, mengambil keputusan dan pengelola keseluruhan. Kemudian ada CDO yang membuat desain logo dan memiliki warna memilih warna yang cocok untuk logo dan memilih desain yang menarik untuk desain kuku yang akan dipilih. Kemudian ada CFO yang menghitung modal pengeluaran dan pemasukan serta menghitung modal awal. Dan kemudian ada COO, mengurus pasokan bahan pada produk, mengurus supplier perusahaan. Dan yang terakhir ada CMO, menentukan harga produk dan analisis produk, mengatur strategi pemasaran berupa promosi, endorse, dan sebagainya, dan memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya. Soalnya ada operational plan. Sini pada Nailed sendiri memiliki rencana operasional yang berupa penyediaan kebutuhan yang berkaitan dengan produk dan konsep brand, tercatat sebagai badan usaha yang sah dan memiliki izin operasional dan dapat memenuhi sumber daya yang dibutuhkan baik dari bahan baku dan juga kebutuhan-kebutuhan internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada financial plan, di mana pada Nailed sendiri merupakan perusahaan memiliki rencana keuangan yang berupa laporan-laporan pengumpulan data keuangan baik dari pengeluaran dana, pemasukan dana, perusahaan dan pendataan barang harga-harga dari bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan Nailed itu sendiri. Terima kasih. Baik, sekian itu saja yang dapat tim kami presentasikan mengenai bisnis kami yang bernama Nailed It. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.